Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anggit Teguh Pribadi, guru bahasa Inggris di SMKN 1 Cilimus. Kali ini saya akan berbagi lagi mengenai pengalaman saya dalam menghadapi masalah yang saya temukan atau yang saya alami di sekolah. Kali ini saya akan berbagi mengenai permasalahan yang saya hadapi sebagai wali kelas. Saya menjadi wali kelas di salah satu kelas di sekolah ini. Beberapa waktu yang lalu saya menghadapi permasalahan, yaitu ada seorang peserta didik yang membolos ketika atau pada saat upacara berlangsung. Anak tersebut ketahuan membolos di luar area sekolah, tapi tetap masih dekat dengan sekolah. Kebetulan ada yang melaksanakan razia keliling di luar sekolah dan ketemu anaknya, dan akhirnya sama yang bersangkutan dibawa ke sekolah. Dan kebetulan memang anak ini sudah melakukan kesalahan beberapa kali, kesalahan lainnya. Hal yang saya lakukan pertama kali adalah mencari akar permasalahannya apa. Karena penting bagi kita sebagai pendidik, sebagai guru atau sebagai wali kelas di sini untuk mencari tahu apa yang terjadi sebetulnya. Permasalahannya apa? Lalu setelah dicari tahu permasalahannya, setelah itu kita cari penyelesaiannya, solusinya. Nah, setelah saya tanya si anak, permasalahannya adalah sebetulnya karena terlambat. Dia terlambat dari rumahnya dan dia tidak mau dihukum. Akhirnya dia diam di luar. Dan ketika itu mungkin dia merasa bahwa apa yang dilakukan sudah benar, dia tidak akan ketahuan, tapi akhirnya tetap ketahuan juga. Dan faktor yang kedua mungkin karena malas, ya, karena si anak sudah telat, hanya malas masuk ke sekolah, dia tidak masuk pada saat upacara. Untuk permasalahan tersebut, dalam menyelesaikannya saya mencoba untuk berkonsultasi dengan BK mengenai apa yang harus dilakukan, ya. Akhirnya saya berkonsultasi dengan BK, ya, untuk memberikan apa yang harus saya lakukan atau apa yang harus dilakukan terhadap anaknya. Akhirnya kita berdiskusi dan menentukan pembinaan apa yang cocok untuk si anak, untuk peserta didik ini. Supaya apa? Supaya memberikan efek jerah kepada peserta didik tersebut, supaya dia tidak melakukan hal tersebut untuk yang kedua atau ketiga kalinya. Yaitu akhirnya kami memutuskan untuk memberikan sanksi berupa si anak atau si peserta didik harus melaksanakan yang namanya bersih-bersih di sekolah, ya, di area sekolah. Karena memang yang ketahuan itu tidak hanya satu orang, tidak hanya anak didik saya di kelas saya, dia lakukan dengan beberapa anak lainnya, termasuk yang terlambat, termasuk yang membolos ketika itu, ada beberapa orang, ya. Dan juga karena memang ini sudah sudah kesalahan yang kesekian kali, walaupun bukan di bolos pada saat upacaranya. Akhirnya kami memutuskan untuk memberikan surat peringatan, ya, surat peringatan kepada si anak yang isinya berupa pernyataan dia untuk tidak melakukan hal tersebut kembali dan harus ditandatangani oleh orang tuanya. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan seperti itu si peserta didik ini bisa jerak, bisa taubat dan tidak melakukan kesalahannya untuk yang kesekian kalinya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para rekan-rekan guru yang lain di sekolah yang lain, ataupun mungkin di sekolah tempat saya mengajar juga. Dan semoga dunia pendidikan kita semakin maju ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.